Terdapat pada pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kata kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah kita nikmati selama ini tentunya. Dan selawat beriring salam juga tidak luput dan tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat sekalian, bertemu lagi dalam channel Gusri PD27 atau Gusri Putra Dodi, dimana channel ini khusus untuk memberikan suatu edukasi tentang keilmuan hukum atau edukasi tentang hukum pidana khususnya, yang bisa nanti sobat-sobat jadikan sebagai suatu referensi atau sebagai suatu bahan pembelajaran. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang hukum acara pidana yang masih berkaitan tentunya dengan proses atau tindakan KPK dalam melakukan OTT atau operasi tangkap tangan, tapi terhadap Gubernur Provinsi Riau pada awal November yang lalu. Nah, yang akan saya bahas hari ini bukan masalah OTT atau tidaknya, tetapi adalah yang masih berkaitan dengan OTT tersebut. Nah, apa yang akan berkaitan dengan OTT, silakan sobat-sobat ikuti, silakan sobat-sobat simak di dalam channel ini apa yang masih berkaitan dengan OTT. Nah, dari rangkaian perjalanan perkara yang sekarang sudah menjadikan Gubernur Provinsi Riau periode 2025-2030 sebagai tersangka oleh KPK dengan barang bukti dan konon katanya uang yang hasil OTT ini disita ada berjumlah sekitar 1,6 miliar rupiah. Berapa jumlah pastinya saya tidak tahu, karena itu adalah yang lebih mengetahui adalah penyidik-penyidik dari KPK. Bagaimana selanjutnya tentang uang ini, inilah yang akan kita bahas atau yang akan saya bahas, yang akan saya jabarkan kepada sobat-sobat sekalian di dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan tetap di channel ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini bermanfaat, silahkan share kepada orang-orang lain atau di media sosial yang sobat-sobat miliki, sehingga pembelajaran ini menjadi diketahui oleh orang banyak. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang penyitaan. Kenapa penyitaan ini saya bahas? Karena di dalam laman Facebook saya beberapa waktu terakhir ini, 2 hari terakhir ini, saya menemukan suatu potongan tulisan atau foto yang mungkin saja di screenshot atau bagaimana prosesnya. Ini menceritakan tentang uang pound sterling dan dolar yang disita oleh KPK di rumah milik Abdul Wahid, Gubernur Provinsi Riau di Jakarta Selatan. Nah, penyitaan itu adalah dalam hukum acara pidana tindakan upaya paksa oleh penyidik untuk mengambil dan menguasai benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian. Nah, jadi penyitaan ini secara hukum adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk diterapkan. Cuman tentu ada batasan-batasan apa yang boleh disita dan bagaimana penyitaan itu dilakukan. Ini semua diatur di dalam undang-undang yang disebut dengan undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, sobat-sobat sekalian, bagaimana pengertian penyitaan menurut KUHAP? Nanti
bisa kita lihat, atau nanti sobat-sobat disilahkan dibuka atau dicari di Google. Tetapi sebagai untuk bentuk pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian, saya akan bacakan apa pengertian penyitaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat pada pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ini adalah pengertian penyitaan yang diberikan oleh KUHP. Kembali kepada curhatan istri Gubernur Provinsi Riau tersebut yang menyatakan bahwa uang yang disita oleh KPK dari rumah mereka yang ada di Jakarta Selatan tersebut dalam bentuk pecahan pound sterling, dan kalau tidak salah juga ada dalam bentuk pecahan dolar. Tapi apakah dolar Singapura, dolar US atau dolar Australia, saya tidak bisa memastikan itu karena saya tidak ada pada saat penyitaan di sana, di lokasi, dan saya juga hanya mengetahui dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media online ya. Saya tidak membaca media cetak karena memang sangat sesuatu hal yang langka untuk membaca media cetak pada saat ini. Nah, sobat-sobat sekalian, uang yang disita, yang dicurhatkan oleh istri Gubernur Abdul Wahid ini adalah, saya tidak menyebut mantan gubernur ya, karena apa? Karena secara hukum kita harus bicara secara legalitas formal bahwa Gubernur Abdul Wahid maksudnya sampai saat ini masih menjabat sebagai gubernur, tetapi bisa dikategorikan sedang berhalangan menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur karena belum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan Abdul Wahid bukan lagi gubernur Provinsi Riau, atau suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Abdul Wahid non aktif sebagai gubernur. Nah, ini bukan berarti saya sebagai seorang pendukung Abdul Wahid, tetapi saya memberikan suatu edukasi kepada masyarakat agar kita tidak gagal paham terhadap segala sesuatunya. Nah, berkaitan dengan curhatan istri gubernur, maka saya katakan bahwa istri Gubernur Abdul Wahid tentang adanya penyitaan uang pound sterling yang ada di rumah mereka yang ada di Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang sisa SPPD waktu Abdul Wahid masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, berapa sisa uang SPPD saya tidak tahu yang mana uang SPPD, tetapi ini adalah cerita atau curhatan yang saya baca yang disampaikan oleh seorang ustadz di Pekanbaru tersebut, bahwa uang pound sterling dan uang asing lainnya itu adalah uang sisa SPPD yang dipakai atau yang dikumpulkan oleh istri Abdul Wahid, entah Abdul Wahid itu sendiri, untuk kepentingan berobat anak mereka ke Jepang. Nah, sakitnya apa? Saya juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi ada keperluan atau kepentingan untuk perobatan ke luar negeri. Bagaimana KPK melakukan penyitaan terhadap uang tersebut? Teknisnya tentu KPK yang tahu, yang paham bagaimana KPK. Tetapi KUHP mengatur tentang ada benda-benda yang boleh dilakukan penyitaan. Nah, ini diatur di dalam pasal 39 ayat 1 KUHP. Apa benda-benda yang boleh dilakukan penyitaan di dalam hukum pidana? Yang pertama adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua atau B, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. D, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi jika disederhanakan apa yang diatur di dalam pasal 39 ayat 1 KUHP ini adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan itu adalah benda yang berhubungan dengan kejahatan itu sendiri. Yang pertama adalah benda hasil dari kejahatan. Ini dalam bahasa yang kita sederhanakan. Hasil dari kejahatan itu dapat dilakukan penyitaan. Yang kedua, benda yang dilakukan sebagai sarana atau prasarana untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang dilakukan, yang dapat dilakukan. Dan kapan benda-benda ini bisa dilakukan penyitaan? Tentu saja penyidik juga harus mendasari bahwa benda-benda tersebut, kalau ini berkaitan dengan uang atau dengan hasil misalnya, tentu benda yang disita ini perolehannya setelah terjadi tindak pidana atau setelah terjadi suatu kejahatan. Nah, bagaimana uang pound sterling yang ada disita di rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan, apakah memang hasil dari apa yang disangkakan oleh KPK kepadanya atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Saya juga tidak tahu bagaimana uang tersebut diperolehnya, kapan diperolehnya, tetapi berdasarkan pengakuan dari istri Abdul Wahid tersebut, ini adalah uang sisa SPPD yang dikumpulkan. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan paham ya apa yang saya sampaikan tentang penyitaan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian dan bagi teman-teman sekalian yang lain. Silahkan di-share pengetahuan tentang hukum pidana ini. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.